dendam, tidak ada musuh di dalam hati kita. Itu namanya sebarkan salam. Yang kedua adalah sambunglah persaudaraan. Tadi disampaikan Pak Agus itu silaturahim, menyambung hubungan kasih sayang, menyambung hubungan kekeluargaan, menambah jaringan teman dan sahabat. Yang ketiga, berilah makan. Syukur bisa beri pekerjaan. Bapak-bapak yang punya teman-teman, sahabat-sahabat yang bersama bekerja, nah itu pahalanya besar sekali. Dan yang keempat adalah sholat malam. Usahakan setiap malam kita bangun untuk melaksanakan sholat malam, sholat tahajud. Orang-orang masih banyak yang tidur, kita sudah atau sedang sholat. Masuk surga dengan selamat. Ini adalah ngendikanipun Rasulullah SAW dari sahabat yang namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam mendengar Rasulullah bersabda demikian. An Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku mendengar Rasulullah mengucapkan, afshu salam, tebarkanlah salam. Wasilul arham, sambunglah persaudaraan. Wa at'imu tu'am, berilah makan, pekerjaan. Wasallu bilail, laksanakan sholat malam. Tadkhulul jannah bisalam, engkau akan masuk surga dengan selamat. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Bahkan penjahat sekalipun inginnya masuk surga. Dalam hatinya pasti ingin masuk surga, meskipun tidak yakin, karena dia penjahat. Ada kisah 100 orang manusia dibunuh oleh penjahat, tapi dia bertobat dan tidak lagi membunuh, lalu masuk surga lagi karena sudah bertobat. Kalau kita mengingat masa-masa hidup kita, kita bagi 3, masa lalu, masa kini, masa depan. Masa lalu adalah catatan, kenangan. Jangan kembali ke masa lalu, tidak move on. Masa ini, masa sekarang ini nanti berpengaruh kepada masa depan kita. Sebagaimana sekarang sebenarnya juga hasil akibat dari masa lalu kita. Oleh karena itu, marilah kita merajut persaudaraan. Marilah kita mengukir amalan yang nantinya akan kita nikmati keindahannya di masa depan. Masa depan yang paling utama meninggal dunia, husnul khotimah, kemudian masuk ke alam kubur, diberikan kenikmatan-kenikmatan, dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar tanpa dihisab, masuk surga. Itulah yang menjadi cita-cita kita semua. Maka mulai hari ini kita harus berhati-hati, jangan sampai apa yang kita ucapkan, yang kita lakukan berakibat buruk di masa depan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dan hendaklah masing-masing diri memperhatikan
apa yang sudah dilakukannya untuk hari esok, yaitu kehidupan akhirat. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Apakah tinggal sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun? Tidak ada yang mengetahui kapan dan di mana dia akan meninggal. Tapi yang pasti masing-masing kita akan meninggalkan kehidupan ini. Yang ditinggal merasa punya pengalaman dengan orang itu bahagia. Kalau ingat orang itu menyenangkan. Kalau ingat orang itu banyak kebaikannya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, mungkin kita pernah menolong orang yang kita sudah lupa, tapi dia terus ingat tuh. Saya betul-betul kaget tuh. Saya punya tetangga dulu satu RT, setelah ada pemekaran jadi beda RT karena RT 1 itu jadi RT 1, RT 9, RT 10 gitu Pak dulu. Jadi 3. Waktu itu malam Kamis kami satu grup ronda. Tidak tahu saya itu sudah terjadi puluhan tahun yang lalu sebelum kemudian ada pemekaran. Ketemu dengan saya di rapat takmir, duduk bersebelahan. Lalu dia bicara begini, Pak Ridho, saya itu tidak pernah lupa kebaikan panjenengan kepada saya. Tidak pernah saya membayangkan waktu itu kita ronda bersama. Lalu saya bilang saya itu sering pusing. Tiba-tiba saya dipijat panjenengan di kepala sini. Sejak itu sudah tidak pernah pusing. Padahal saya langganan Paramek apalah itu obat-obat. Saya tidak ingat sama sekali. Betul-betul saya tak ingat-ingat. Tidak pernah saya mijet panjenengan. Kok bisa ngaku-ngakunya saya yang mijet itu. Tapi memang dulu pernah saya belajar pijat. Lalu saya ingin mempraktekkan ilmu yang saya pelajari dari buku dengan teman-teman ronda. Yang pusing, sini tempatnya, gitu. Seolah-olah saya kayak betul-betul tukang pijat. Kalau sakit perut di sini, gitu. Saya apal itu semua titik pijat itu. Ada yang saya ingat dari Profesor Hembing, itu ada bukunya, itu ada 7 titik di tulang kepala belakang, menyembuhkan banyak penyakit. Dan itu memang sudah saya praktekkan, barulah kemudian saya mulai berani mengajar orang belajar pijat pada waktu itu, tahun 2000-an. Lalu belajar bekam saya ajari juga. Nah, sampai hari ini sahabat-sahabat saya yang dulu belajar sampai 14 angkatan, Pak. Setiap angkatan kurang lebih 20 orang. Itu sampai sekarang masih menjadi teman. Ada yang malah sekarang waris pasiennya banyak sekali. Tinggal di daerah Ngipik. Sebelumnya dia bekerja servis jok kursi. Lalu setelah ramai, saya pernah mampir ke rumahnya. Lah mana ini servis jok kursinya, kok sekarang kursinya bagus-bagus. Rupanya dia udah lama meninggalkan pekerjaannya. Servis, sekarang servis orang atau servis manusia. Ahlan wa sahlan Pak Haji Bahak. Alhamdulillah. Mas Go, Pak. Iya, ini baru saja mulai. Rakaat kedua nih. Ya. Demikianlah Bapak-bapak sekalian, saya ceramahnya atau tausiahnya cuma 5 menitan. Ya. Jadi ini baru aja mulai, Pak. Malah saya cerita ngalor ngidul. Iya, udah 9 menit ini, Pak. Sudah 9 menit, ngalor ngidulnya 4 menit. Matur nuwun panjenengan sedayanipun rawuh wonten ing dusun
Salaan menika RT sedoso nggih. Kula RT nipun setunggal. Terus mangke kidulipun RT kalih ingkang Masjid Al Mutakin menika tasih RT setunggal. Nah, sisih kidulipun menika RT kalih, terus paling kidul piyambak menika RT 3. Dados wonten wahana wisata dinosaurus menika wonten RT 3 paling ujung. Saking mriki mrika kirang langkung nggih 1 kilo. Menawi panjenengan dereng nate mirsani wahana dino kagungan putra tasih alit pun boten nonton gitu. Kagungan wayah, wah niku mesti betah teng mriko. Bisa pakai motor trail, bisa naik kapal bebek, bisa naik dino bersama bapak ibu atau bersama kakek neneknya. Nah, itu ramai sekali. Menawi wonten mriki ramenya kalau jam 5:30 pagi, jam